teman lulus, berjumpa lagi bersama saya Intan Purnomosari di video Kita Belajar. Nah teman-teman, lama sekali ya kita tidak berjumpa. Pada video kali ini saya akan membahas 5 soal kompetensi teknis untuk guru PPPK 2021. Kenapa? Karena formasi PPPK Guru 2021 ini paling banyak sekali peminatnya. Nah teman lulus, tanpa berlama-lama lagi, yuk tonton video ini sampai selesai karena saya akan membahas 5 soal kompetensi teknis untuk PPPK Guru 2021. Soal nomor 1. Terdapat suatu penelitian yang berjudul pengaruh kadar pupuk cair terhadap pertumbuhan tanaman gandum. Berdasarkan judul penelitian tersebut, maka variabel bebasnya adalah, nah teman lulus, ini termasuk kategori soal profesional IPA ya. Dalam indikator soalnya di sini adalah metode ilmiah, menganalisis kegiatan ilmiah untuk menentukan rumusan masalah, tujuan, hipotesis, atau variabel penelitian. Jadi teman-teman harus tahu variabel penelitian itu ada variabel bebas dan ada juga variabel terikat. Bedanya di mana? Variabel bebas ini adalah yang mempengaruhi ya. Sedangkan variabel terikat itu adalah yang dipengaruhi. Pada variabel bebas ini sengaja dibuat berbeda untuk mencari tahu pengaruhnya. Nah, berarti pada soal nomor 1 ini apa yang berubah? Yang mempengaruhi yaitu kadar pupuk cair. Sehingga jawabannya variabel bebasnya adalah B, kadar pupuk cair. Soal nomor 2. Terdapat beberapa alternatif metode dalam pembelajaran PKN. Salah satunya adalah melalui kumpulan informasi yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas siswa berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Metode pembelajaran ini berisi bahan-bahan seperti pernyataan tertulis, peta, grafik, fotografi, dan karya seni asli. Bahan-bahan tersebut menggambarkan beberapa hal yang telah dipelajari siswa berkenaan dengan A. Masalah yang dipilih, B. Alternatif pemecahan masalah, C. Kebijakan publik yang telah dipilih atau dibuat siswa untuk mengatasi masalah, dan D. Rencana tindakan agar pemerintah menerima kebijakan yang diusulkan siswa. Metode pembelajaran yang dimaksud adalah, nah teman lulus, ini masuk dalam muatan pedagogik PKN. Indikatornya yaitu mampu menerapkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran yang mendidik dalam pembelajaran PKN di kelas. Tadi yang perlu kita garis bawahi adalah bahan-bahannya. Itu apa saja? Pernyataan tertulis, peta, grafik, fotografi, dan karya seni. Berarti di sini penilaiannya metode pembelajaran yang digunakan yaitu portofolio. Sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Pak Gani sebagai guru PKN kelas 3 SD ingin mendidik siswa-siswinya menjadi warga negara yang baik. Dengan melakukan pendekatan dialogis, reflektif, dan ekspresif, ia yakin siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Dalam mencapai kompetensi berikut, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Itu KD-nya ya. Metode pembelajaran yang dipilih Pak Gani sesuai pandangan tersebut adalah, nah teman lulus,
Tadi diketahui bahwa Pak Gani ingin menggunakan pendekatan dialogis, reflektif, dan ekspresif. Itu masuk dalam teori belajar humanistik ya. Humanistik itu memanusiakan manusia. Jadi memandang manusia sebagai subjek yang bebas merdeka untuk menentukan arah hidupnya. Dengan demikian, pendidik tidak mengambil alih tanggung jawab, melainkan sekedar pembantu dan pendamping. Jadi sebagai guru kita hanya mendampingi siswa dalam proses pengembangan diri, penentuan sikap, dan pemilahan nilai-nilai yang akan diperjuangkannya. Sehingga yang paling tepat supaya siswanya dialogis, mampu merefleksi dan ekspresif adalah yang A. Berdiskusi tentang arti lambang negara Pancasila. Soal nomor 4. Seorang guru SMP kelas 7 selalu mengingatkan siswa muridnya untuk mengubah cara berpikir dan cara belajar. Karena pembelajaran SD dan SMP itu berbeda. Bila di SD, siswa disuapi ilmu oleh guru. Di SMP, siswa harus mulai belajar mencari materi sendiri. Konsep perkembangan kognitif yang diterapkan guru tersebut yaitu apa teman lulus? Ini masuk dalam teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Ya, dalam hal ini yang paling tepat yaitu ekuilibrasi ya, karena tadi ada hal yang harus ada perubahan ya siswa ketika di SD dan di SMP. Apa itu ekuilibrasi atau equilibrium? Equilibrium merupakan mekanisme untuk menjelaskan bagaimana anak-anak berpindah. Berpindahnya ini dari satu tahap ke tahap pemikiran berikutnya. Tadi awalnya dari SD pemikirannya seperti itu berubah ketika SMP. Nah, berarti di sini anak tersebut mengalami ekuilibrasi ya. Jawabannya ada di opsi E, ekuilibrasi. Soal nomor 5, kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dalam kegiatan elaborasi, guru harus apa saja nih teman lulus elaborasi? Elaborasi itu biasanya bisa saja dengan membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik melalui tugas, baik itu tugas diskusi atau tugas yang lain untuk memunculkan gagasan-gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis dan menyelesaikan masalah dan bertindak tanpa rasa takut. Yang keempat, memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Yang kelima, memfasilitasi peserta didik berkompetensi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar. Yang keenam, memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis secara individual maupun kelompok. Yang ketujuh, memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok. Yang kedelapan, memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan.
Yang kesembilan, kegiatan elaborasi guru yaitu memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuh kembangkan kebanggaan dan rasa percaya diri. Berarti yang paling tepat yaitu yang mana? Yang C. Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. Apa? Soalnya kurang banyak. Nah, tenang. Bagi teman lulus yang telah subscribe channel Kita Lulus, teman lulus akan mendapat banyak soal yang ada di channel ini. Nah, bagi teman lulus yang ingin berlatih soal, dapat juga download aplikasi Kita Lulus yang ada di Play Store. Nah, terima kasih ya telah menyaksikan video Kita Belajar hari ini. Tetap semangat belajar dan raih impian menjadi ASN tahun 2021. Sampai jumpa lagi ya.